Selamat sore teman-teman di luar. Welcome back guys to Susno 2G channel with me Devi. Today I would like to have a little chit chat with Mr. Susno 2G. Selamat sore Pak Susno. Selamat sore para penonton channel Susno 2G sekalian. Ya Pak, ini sudah banyak yang kangen dan penasaran mungkin ya Pak ya dengan masih tentang kasus yang memang benar-benar, mengagetkan buat kita semua. Jadi kalau kita boleh hitung, Pak, tragedi penembakan di rumah sang jenderal itu sudah berlangsung lebih dari 1 bulan, 32 hari tepatnya ya, Pak, ya. Iya, Sudah ada tersangkanya, ada Baradae, iya. kemudian belakangan muncul ada supir dan ajudan dari Ibu P. Dan insya Allah menurut berita yang terakhir kita dengar Pak, Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, menyatakan bahwa Kapolri sore ini akan menyampaikan langsung tersangka baru. Nah, boleh nggak ya Pak kita berharap bahwa yang akan disampaikan ini adalah otak atau perencana atau pelaku utama dari peristiwa ini, Pak? Ya, saya kira itulah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dan itu harapan kita semua. Mengapa saya katakan demikian? Karena pertama, Baradae yang pertama ditetapkan sebagai tersangka, dia adalah pelaku pembunuhan pasal 338, bukan pembunuhan dengan rencana. Dan ada juga yuntonya, yaitu 5556. Nah, di 55 dan 56 itu membuka peluang ada tersangka lain, yaitu sebagai kalau bahasa hariannya yaitu siapa otaknya sih, siapa perencananya. Kemudian siapa lagi yang sebagai pelakunya, eksekutornya. Dia bukan merencanakan, hanya mengeksekusi saja. Terus siapa lagi orangnya yang membantu atau turut serta melakukan. Jadi masih terbuka luas. Ya mudah dan juga yang apa namanya tersangka berikut yang kedua supir dan ajudan kan itu kalau nggak salah dikenakan pasal 340 pembunuhan dengan rencana. Tetapi ada juga pasal diyontokannya 5556. Nah, berarti untuk pembunuhan direncanakan atau pembunuhan dengan rencana dan pembunuhan biasa masih terbuka untuk otak atau perencana pelaku yang utama bahasa hariannya. Siapa itu? Ya mudah-mudahan sore hari ini apa yang dikatakan Pak Mahfud akan diumumkan oleh Kapolri sudah masuk kepada tersangka utamanya. Nah, itu yang kita harap. Baiklah, lalu Pak, dengan ditetapkannya Baradae sebagai tersangka karena dia apa ya, kemarin dia mencabut laporan yang pertama, lalu membuat pengakuan baru, minta perlindungan ke LPSK. Apakah ini juga artinya pelaku utama akan bisa segera diungkap oleh Baradae ini, Pak? Kalau melihat petunjuk-petunjuk atau gelagat ya, tapi bukan nujum. Tanda-tandanya dia minta perlindungan. Ya. Nah, berarti dia takut ini, takut untuk mengungkapkan sesuatu, takut keamanan dirinya, keamanan keluarganya, takut disakiti, takut dicederai, takut dibunuh. Kemudian kenapa? Karena didahului dengan mencabut keterangan pertama yang telah dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik tim khusus bentukan Kapolri. Nah, dia memberikan pengakuan baru yang telah dituangkan dalam berita acara. Nah, dia takut kalau pengakuan barunya ini yang bertentangan dengan pengakuan pertama dan menyeret nama seorang, dua orang, atau tiga orang
sebagai pelaku utama atau pelaku kedua dan seterusnya, dia takut terancam. Karena apa? Dia ini adalah seorang bawahan bahkan pangkat paling bawah. Nah, harus menuruti skenario daripada orang yang lebih tinggi. Nah, siapa orang yang lebih tinggi ini? Mungkin jiwanya tertekan, dia takut. Kan Brigadir J itu temannya sendiri, teman kerja tiap hari, teman bercanda, teman berbagi suka duka, tahu-tahu mati gitu. Entah mati itu apakah ada peranan daripada Baradae untuk mematikannya atau tidak, yang jelas dia tahu peristiwa sebenarnya itu seperti apa, dan kemarin dia tidak berani membuka, sekarang dia membuka, maka dia takut, terus dia minta perlindungan kepada LPSK. Mudah-mudahan perlindungannya dikabulkan, dan mudah-mudahan dia tidak berubah-ubah lagi. Kalau dia tidak berubah-ubah lagi, semoga saja yang diumumkan oleh Kapolri pada sore hari ini, mungkin jam 3 atau jam 4, adalah siapa dalangnya. Nah, bahasa hariannya dalang ya. Tapi kalau bahasa Belandanya ada dader, medepleger, dan sebagainya susah. Jadi pas bahasa harian aja. Sopo dalangnya ini. Kalau melihat sebegitu takutnya Baradae, Pak, apakah bisa disimpulkan bahwa dalangnya itu atau sutradaranya itu seseorang yang jauh pangkat dan posisinya di atas dia, Pak? Ya, itu sesuai juga dengan, bukan saya ya, kata Pak Mahfud ya, ada hambatan psikologis hierarkis, psikologis kepangkatan. Berarti jelas bahwa di situ ada peran orang yang kedudukannya lebih tinggi, orang yang pangkatnya lebih tinggi. Tapi siapa dia? Apakah ada di antara 25 yang telah ditempatkan dalam tempat khusus di Brimob yang saat ini diperiksa karena pelanggaran kode etik profesi atau tidak, kita nggak tahu. Ya, mudah-mudahan saja diumumkan namanya, apakah ada di situ atau tidak. Dan nanti akan terjawab semua ini. Kalau terjawab, ya ini berarti kotak Pandoranya sudah terbuka. Tinggal nanti pengakuan daripada Barada E ini diperkuat oleh keterangan saksi lain, diperkuat dengan keterangan ahli berupa hasil visum et repertum dari otopsi tahap kedua. Di situ ada berapa luka tembak dan pengakuan Barada berapa peluru yang dia tembakkan, cocok apa tidak, peluru siapa saja yang ada di situ. Kemudian kalau dia ada luka lebam atau luka benda tajam atau ada penganiayaan, maka akan terjawab juga siapa yang menembak, siapa yang menganiaya. Jadi hasil otopsi itu penting sekali untuk memperkuat temuan-temuan yang sampai dengan sekarang. Ya. Jadi artinya penetapan tersangka baru ini tidak semata-mata karena berubahnya pengakuan Baradae ya, Pak? Tidak, pengakuan itu tidak semata-mata menjadi alat bukti, artinya penyidik tanpa adanya perubahan pengakuan dari Barada E bahwa dia menunjukkan pelakunya itu pelaku utama si ABC, penyidik juga punya alat bukti lain untuk membuktikan siapa pelaku utamanya. Nah, kalau Barada E tidak merubah pengakuannya, tidak mau terbuka, justru akan memperberat hukumannya. Tetapi dengan dia mau bekerja sama, yang namanya justice kolaborator itu adalah pelaku daripada kejahatan, pelaku tindak pidana yang mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus yang sebenarnya. Karena kasus ini tanpa pengakuan pun terungkap. Tetapi dengan pengakuan justice kolaborator ini akan lebih mudah terungkap sehingga membantu aparat penegak hukum di dalam mengungkap perkara ini. Kalau maaf, mmm, misal pelaku utama dari tragedi ini sudah terungkap, apakah sekaligus perannya juga bisa diketahui, Pak? Apakah dia hanya sekedar konseptor atau sutradara, atau justru dia yang melakukannya?
Bisa saja nanti terungkap dia sebagai pelaku bahasa orang awam ya, pelaku utama itu bisa dia sebagai orang yang merencanakan, orang yang menyuruh melakukan, sekaligus dia merencanakan, menyuruh melakukan. Bisa juga sekaligus dia ikut melakukan. Jadi dia merencanakan pembunuhan itu, kemudian ngajak orang lain untuk melakukan pembunuhan itu, bisa sekaligus dia ikut juga nembak misalnya kan, ikut merencanakan dibunuh, ikut nembak, kemudian ngajak orang lain juga melakukan penembakan atau penganiayaan. Bisa jadi seperti itu. Termasuk Tergantung nanti kita motifnya, lihat. Pak? Oh, untuk motif itu nanti penyidik perkara pertama yang dia buat membuktikan tentang peristiwa pidana pembunuhan itu. Siapa pelaku utama sebagai otaknya, sebagai perencana, siapa yang hanya eksekutornya saja, tidak tahu tujuannya apa, siapa yang hanya turut serta, misalnya hanya megang-megang aja gitu kan. Terus setelah itu Polri kan akan bertanya lebih lanjut, penyidik Polri, tersangka, ngapain lu bunuh dia? Gitu. Kok kalau hanya tersinggung kecil aja karena senggolan aja kok harus bunuh? Kok bunuhnya harus nembak, harus ngajak orang lain? Kan Polri kan nggak begitu percaya kan. Nanti akan terungkap semua. Nah mungkin di dalam kesempatan ini penyidik Polri yang sudah tahu mungkin dia motifnya sudah ada di tangannya tapi belum diungkap ke publik takutnya menghambat jalannya pemeriksaan. Tapi yang jelas dia nanti akan umumkan ini tersangka utama yang merencanakan, yang menyuruh, atau dia ikut serta juga, ini eksekutornya, ini yang membantu. Nah, nanti akan dilihat apakah yang eksekutornya ini karena ada janji akan naik pangkat, atau janji akan dikasih duit, atau karena dia ketakutan. Oh takut saya ini perintah lebih tinggi. Sebagaimana dikatakan Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, bahwa itulah yang namanya hambatan psikologis terkait dengan struktur kepangkatan, struktur jabatan. Kita lihat saja, karena sampai sekarang kita belum tahu siapa pelaku utamanya. Iya, Mudah-mudahan sore ini diumumkan. mudah-mudahan ya, Pak. Belakangan juga ada muncul nama baru, Brigadir RR, Pak. Apakah bisa diketahui juga nanti Brigadir RR ini sebagai apa perannya gitu, Pak? Ya, kalau saat ini Brigadir RR ini dituduh terlibat dalam pembunuhan berencana 340. Nah, kalau kita kaitkan yang bukan rahasia lagi, sudah dipublish itu adalah adanya WA ancaman, adanya apa namanya yang menakuti si siapa namanya Brigadir J, sampai Brigadir J nangis-nangis kepada pacarnya. Itu kan dari salah satu pengaman ini, apakah dia apa tidak. Nah kalau dia berarti dia ikut mengancam, ikut merencanakan dari awal. Tapi apakah dia merencanakan itu hanya ikut atau dia perencana utamanya, ini belum bisa kita terka-terka karena tersangka utama yang sebagai otaknya ini belum diumumkan oleh penyidik. Nah, bisa saja si RR ini yang jelas dia diyontokan dengan pasal 55 dan 56. Dia melakukan pembunuhan berencana, tapi dia bukan untuk otaknya. Dia adalah eksekutor atau ikut apa namanya? Ikut serta gitu. Bisa saja dia, tapi ikut serta dalam pembunuhan berencana. Makanya Yuntonya ada di situ. Jadi dengan adanya pasal 55 baik pada Baradae dari pasal Baradae maupun terhadap Brigadir RR ini memberi petunjuk pada masyarakat bahwa ada tersangka utama di sini yang belum masuk gitu. Apa, sesuai rencana kan sore ini Kapolri ya Pak akan mengumumkan tersangka baru dari tragedi ini ya Pak. Ya, Berandai-andai sedikit nih Pak, boleh-boleh saja. seandainya yang diumumkan oleh Kapolri nanti itu adalah disebut sebagai pelaku utama, apakah pasal yang disangkakan kepada Baradae berubah atau bagaimana Pak? Dan yang Brigadir Eh, RR juga gitu. bisa berubah. Jadi tergantungnya.
karena ini kan penyidikan ini baru berjalan berapa hari, dia ditahan baru berapa hari, dan ini perkembangan sangat-sangat cepat gitu, berkembangnya. Jadi bisa saja berkembang. Berkembang misalnya pasal brigadir tergantung perbuatan yang dilakukan. Karena dalam penentuan perbuatan pasal pidana itu tergantung tanggung jawab terhadap perbuatan apa yang dia lakukan. Nanti akan terbukti apakah si Baradae ikut serta di dalam menghilangkan nyawa orang. Apakah dia otaknya? Apakah dia hanya di bawah perintah? Apakah dia hanya ikut-ikutan? Itu nanti akan merubah pasal. Atau dia sama sekali tidak ikut menghilangkan nyawa, tapi hanya menutupi kejahatan ini. Itu nanti. Karena masih sangat luas ini, sangat luas gitu pasal itu. Apakah pasal berubah boleh? Biasa. Pasal berubah-ubah itu biasa. Tapi setelah jadi berkas, kemudian dikirim ke kejaksaan, itu sudah fix dia. Demikian juga terhadap Brigadir RR, masih bisa berubah. Tergantung juga, misalnya pelaku utama nanti bukan dia, ada orang lain, keterangan pelaku utama seperti apa, keterangan alat bukti, keterangan berupa saksi ahli, visum et repertum otopsi kedua bagaimana, kemudian keterangan saksi ahli terhadap forensik balistik bagaimana, keterangan saksi ahli terhadap forensik digital terkait dengan HP bagaimana, kemudian saksi-saksi yang ada di situ bagaimana keterangannya. Nah, inilah persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lain, ini membuktikan apa perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka yang disangkakan melakukan pembunuhan itu. Eee, Pasal tersebut apakah juga bisa dikenakan kepada 25 perwira yang sedang berada di tempat khusus, Pak? 25 perwira di ada tempat khusus itu masih dalam proses kode etik. Hmm. Diingat juga bahwa proses kode etik atau hukuman kode etik tidak meniadakan hukum pidana. Demikian sebaliknya, hukum pidana tidak meniadakan kode etik. Jadi, tapi yang jelas, apa yang didapat daripada penyidik kode etik, pemeriksa kode etik, yaitu Itwasus, Inspektorat Pengawasan Khusus, ini akan menjadi masukan bagi tim khusus tindak pidana yang dibentuk oleh Kapolri. Bisa saja dia melanggar kode etik, sekaligus melanggar pidana. Misalnya, turut serta di dalam peristiwa pembunuhan ini, atau juga bisa menjadi otak di dalam pembunuhan ini. Karena saya nggak ngarang-ngarang kan, Pak Kapolri sendiri yang ngomongkan bahwa 25 perwira, perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan lain-lain jumlahnya 25 ditempatkan di dalam tempat khusus untuk pemeriksaan kode etik dikarenakan mereka menghilangkan barang bukti seperti, kata Pak Kapolri kan seperti itu berarti kan ada yang lain kan, seperti CCTV, kemudian barang bukti yang lain, dan merusak TKP. Nah, merusak TKP ini, menghilangkan barang bukti ini, dapat dikategorikan menghambat penyidikan tindak pidana. Kalau tidak salah pasal 221 KUHP dan hukumannya berat. Kalau nggak salah ya pasalnya, kalau salah ya maafkan aja. So, saya ini ingatnya hanya pupuk, pupuk urea untuk apa, pupuk kompos untuk apa, hafal sekarang. Warna pupuk pun saya hafal. Tapi kalau pasal-pasal sudah agak lupa. Baik, Pak, berarti, artinya pasal-pasalnya ini akan masih sangat luwes ya, Pak, ya, untuk dikenakan kepada siapa? Ya, sangat luas, masih bisa berubah, bisa juga ditambah, gitu kan. Kemudian termasuk orangnya, tidak cukup hanya 3 ya sekarang kan. Baradae ditambah ajudan dan supir ya. Jadi Iya. 3, masih mungkin lagi menjadi 4, mungkin 5, mungkin 6 dan seterusnya gitu. Jadi ya supaya adil, semua orang yang bersalah dijatuhi sanksi sesuai dengan kesalahannya, yang tidak bersalah harus bebas, tidak apa namanya, jangan dikenakan sanksi. Mudah-mudahan ya ini hanya dengan kejujuran dan menjunjung tinggi moral ini akan terungkap sehingga kebenaran dan keadilan terungkap. Insya Allah kalau Polri sudah di jalan itu, ini on the track gitu. Itu yang selalu saya ingat kuncinya kata kunci dari Bapak, kejujuran dan moral ya, Pak, ya?
Iya, Lalu bila nanti dinyatakan bahwa para pelaku dari peristiwa tragedi Duren 3 itu adalah satu 2 3 dan seterusnya, bagaimana dengan hasil otopsi kedua, hasil forensik balistik, forensik digital, itu bobotnya gimana, Pak? Berkurang nggak? bobotnya tidak berkurang, justru memperkuat untuk keterangan para saksi, termasuk memperkuat keterangan dari para terdakwa atau tersangka. Kalau tersangka mungkir, maka dia akan dikunci oleh keterangan ahli forensik, keterangan ahli kedokteran forensik, keterangan ahli digital forensik, keterangan ahli dari balistik forensik. Misalnya ngaku, oh bukan dari senjata saya nggak nembak, tapi kan dari balet atau dari proyektil itu kan diketahui, oh ini dari peluru senjata Anda. Oh saya nggak nembaknya, saya dari jauh di luar. Loh ini tembaknya jarak dekat berdasarkan luka ini sudut tembaknya sekian, ini sekian, itu akan ketahuan. Jadi soal dia misalnya mungkir, pelaku utamanya nggak masalah. Karena orang boleh saja mungkir, tapi keterangan saksi, keterangan ahli, hasil otopsi yang dituangkan dalam apa namanya visum et repertum itu kan tak terbantahkan gitu. Justru kalau dia mungkir memperberat hukumannya. Artinya mempersulit jalannya pengadilan kalau di apa namanya di depan hakim nanti. Artinya hasil forensik itu tetap harus ada ya, Pak, ya? Dan Iya, bobotnya nggak berkurang sama sekali. iya, iya. Karena ini mati ditembak harus ditunggu hasil forensik itu. Nah, karena kita harus tahu matinya itu karena peluru atau matinya karena disiksa, ini kan akan lain hukumannya. Atau matinya itu karena kaget gitu kan. Begitu ada bunyi dor gitu, kaget pingsan gitu kan. Nah, lain juga. Jadi nantinya hanya dokter forensik lah yang bisa menentukan penyebab kematiannya. Itu dipakai oleh hakim. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir untuk hari ini ya, Pak. Ya, Eee, Hari ini Presiden Jokowi untuk kesekian kalinya memberi pesan, "Usut tuntas, jangan ragu." Apa artinya nih, Pak? Kok sampai seorang presiden masih harus mengatakan hal yang sama tentang kasus yang sama secara berulang-ulang? Apakah ada keraguan dari pihak Polri untuk mengungkap semuanya, Pak? ini sudah luar biasa ya untuk kasus selevel ini sampai Presiden 4 kali ngomong, Menko Polhukam Pak Mahfud berkali-kali ngomong, kemudian Komnas HAM ikut mengawasi, Kompolnas ikut mengawasi. Ini sangat serius bagi Pak Kapolri. Kalau Kapolri masih tidak melaksanakan juga, sudah 4 kali tidak terbuka perintah Pak Presiden kan buka seluas-luasnya, transparan, usut sampai tuntas, tak ada yang dilindungi. Kalau melanggar ini sanksinya berat sekali. Misalnya tidak terungkap-ungkap, gitu kan? Tidak terungkap-ungkap, apakah tidak terungkap karena sengaja, apakah tidak terungkap karena tidak mampu. Kalau sengaja hukumannya tambah berat, tapi kalau karena tidak mampu ya diganti kan. Karena itu kewenangan presiden. Tapi insya Allah melihat perkembangan sekarang sudah jauh maju. Tersangka 1, 2, 3 sudah ada. Hari ini akan diumumkan. Pelanggar kode etik sudah ada. Nah ini mudah-mudahan dan hambatan psikologis di dalam nggak ada lagi. Karena presiden sudah ngomong, ungkap, tuntas. Jangan ada yang ditutupi. Ini backup yang sangat kuat dari presiden. Karena posisi Kapolri itu presiden yang menentukan. Kalau Kapolri sudah bicara gitu, ya nggak perlu takut lagi, nggak ada harimau lagi kan. Presiden itu udah sangat kuat itu di Republik ini, kekuasaannya besar sekali, begitu artinya. Baik, mudah-mudahan, apa yang akan diungkap oleh Kapolri sore ini bisa menjawab semuanya ya, Pak, ya. Sekaligus Amin, mematahkan amin, semoga, keraguan itu ya, Pak. amin, semoga, semoga saja. Baik, Pak, terima kasih untuk waktunya sore ini, Pak. Nanti kita ngobrol lagi ya, Pak, ya.
Baik, terima kasih. Semoga cepat terungkap. Salam kepada seluruh pemirsa channel Susunan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And don't Waalaikumsalam warahmatullahi forget wabarakatuh. to like, subscribe, and comment below. Terima kasih guys.